Setelah diluncurkan di ajang Gias 2024, sekarang Nanda punya kesempatan nih buat mencoba BYD M6 lebih jauh lagi. Nah, kebetulan hari ini Nanda sama teman-teman media lainnya bakal coba BYD M6 rutenya dari Jakarta ke Bandung. Nggak cuma impresi mengemudi, tapi Nanda juga bakal coba duduk di bagian baris kedua dan baris ketiga. Kira-kira seperti apa? Saksikan terus videonya. Oke sahabat Kompas.com, sekarang Nanda udah di hotel dan mau cerita sedikit soal perjalanan Nanda dari Jakarta ke Bandung naik BYD M6. Nah, perjalanan tuh dimulai dari BYD Harmony, Sudirman, Jakarta Pusat. Itu jam 9 pagi, tim mulai siap-siap, dan kebetulan unit yang Nanda naikin adalah BYD M6 tipe yang superior Captain Seat. Di mobil itu ada 3 orang, termasuk Nanda dan 2 teman media lainnya. Kalau di total itu di mobil ada berat sekitar beban penumpang dan beban barang itu sekitar 251 kg. Jadi kita bertiga start dari BYD Harmony terus menuju ke tol dalam kota via Cikampek lewat tol MBZ. Rute pertama sampai ke destinasi pertama itu Nanda duduk jadi penumpang di baris kedua dan baris ketiga. Jadi nyobain sensasi duduk di MPV listrik pertama dari BYD. Nah, untuk di baris kedua ternyata surprisingly tuh suspensinya tuh nggak sekeras waktu Nanda coba di Gias, karena di Gias tuh berasa keras banget suspensinya pas lewat jalan rusak atau lewat speed bump. Tapi ternyata pas lewat MBZ yang sambungannya lumayan berasa ya, ternyata ayunan suspensinya tuh lumayan empuk, jadi nggak begitu keras, masih dalam tahap yang nyaman untuk baris kedua. Tapi untuk di baris ketiga pas Nanda coba, itu ternyata guncangannya berasa cukup keras dan memang nggak nyaman karena pertama legroomnya untuk Nanda yang tingginya 168 itu ngepas banget, sisanya tuh cuma sekepal kurang gitu untuk di legroom sama di headroom. Jadi bakal kurang nyaman kalau misalnya kita duduk di baris ketiga untuk perjalanan jauh. Cuma mungkin kalau untuk anak kecil masih nyaman di situ. Sampai di tol Subang, kita melanjuti perjalanan lewat jalan non-tol. Nah, dari Subang sampai Bandung itu jalanan yang dilaluin rutenya macam-macam. Tanjakan, turunan, berlubang, terus juga jalan rusak. Nah, di sini Nanda kebagian nyetir. Jadi ngerasain tuh gimana akselerasinya si BYD M6 kalau dibawa di jalan menanjak dan menurun. Nah, ternyata pas dicoba mungkin memang karakternya beda ya dengan mobil listrik lainnya. Karena kalau mobil listrik lainnya itu kan biasanya kalau misalnya kita ngegas atau kita kick down dikit tuh dia langsung ngacir gitu kan, torsinya langsung instan. Nah, kebetulan kalau di BYD M6 ini pas digas tuh ada sedikit lag, jadi dia nggak berasa kayak mobil listrik, berasanya kayak mobil konvensional aja gitu. Terus juga untuk akselerasinya masih cukup oke ketika tadi nanjak di tanjakan yang cukup curam. Digas modenya normal, terus untuk akselerasi dan deselerasinya juga normal setelannya. Itu masih oke, masih nanjak dengan berat di dalam mobil sekitar 250 something kilogram tuh masih aman. Terus juga ketika lewat jalan berlubang dan jalan yang rusak, guncangannya masih berasa tapi masih dalam tahap yang wajar, nggak sekeras itu ternyata. Dan kalau untuk dari sisi pengemudi ya memang cukup nyaman ya, karena dia dari visibilitas juga udah oke, ke depan, belakang, samping, kiri, kanan. Terus juga untuk settingan kursinya udah elektrik, untuk setirnya juga udah tilt teleskopik. Jadi untuk ergonomis berkendara tuh udah oke banget. Bahas efisiensi, kebetulan mode yang dipakai tuh normal semuanya. Berkendaranya juga modenya pakai normal, nggak pakai sport. Terus juga akselerasinya juga standar atau normal. Deselerasinya juga normal. Untuk jarak ke Jakarta ke Bandung itu ternyata totalnya 221 km. Kita menghabiskan baterai itu sekitar 48%. Berarti pas Nanda sampai hotel itu baterai masih ada sekitar 52%. Dengan estimasi jarak tempuh tuh sekitar 250 kilo lagi lah. Nah, untuk daya yang terpakai itu sebesar 25,9 kWh per 100 km atau sekitar 3,8 kWh per liter. Tapi untuk hasilnya itu nggak bisa jadi patokan karena ada banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari kondisi jalan, kondisi kendaraan, cara mengemudi, itu semuanya sangat mempengaruhi dari pemakaian daya tersebut ya. Cuma untuk MPV listrik dengan jarak 530 kilo
sebenarnya udah cukup nyaman sih dipakai jarak jauh. Apalagi dia captain seat kan, dan memang secara kenyamanan berkendara juga udah oke. Terus kalau misalnya kalian mau pulang pergi naik BYD tanpa ngecas, BYD M6 tanpa ngecas juga sebenarnya bisa, selama kondisi jalannya ya memungkinkan ya. Maksudnya kayak kalau kalian jalan dari Jakarta lewat tol MBZ pulang pergi tuh 530 kilo tuh cukup lah tanpa ngecas. Kayak gitu. Jadi overall naik mobil ini seru banget, karena kebetulan juga ini MPV listrik pertama dengan harga yang cukup terjangkau. Kenyamanannya dapet, teknologinya dapet, terus juga ramah lingkungan. Cuma memang ya ada beberapa minusnya. Yang pertama itu dia pedal gas sama pedal remnya itu nggak sejajar. Jadi pedal remnya itu lebih maju dibanding pedal gasnya. Nah ini Nanda dan teman-teman media lain juga agak kagok sih dengan itu. Jadi beberapa kali ngeremnya tuh nggak enak. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari sisi hiburan ya, atau sektor audionya dia kurang oke aja gitu untuk dengerin lagu yang ya buat nemenin perjalanan atau buat hibur perjalanan tuh audionya kurang aja. Mungkin akan lebih oke kalau audionya menggunakan audio yang bagus gitu. Terus apa lagi ya, selebihnya sih oke sih. Sama mungkin kalau dari sisi cewek ya, biasanya kan cewek suka ngotak-ngatik tuh, suka ngatur AC segala macam. Nah kebetulan kalau di mobil ini pengaturan AC-nya itu kan semuanya di head unit. Even kita mau ganti Apple CarPlay atau apapun semuanya di head unit. Jadi ketika kita mau mengganti saat berkendara tuh agak susah gitu. Mau nyetel AC ganti suhunya gitu juga agak sulit untuk yang di depan, karena harus ngotak-ngatik si head unitnya. Mungkin itu kekurangannya. Tapi selebihnya oke sih. Ditambah dia juga udah ada panoramic sunroof yang bikin mobilnya kelihatan lebih lapang dan lebih lega. Gitu. Itu aja review dari Nanda selama Jakarta Bandung pakai M6. Intinya M6 kasih pengalaman yang menyenangkan lah. Pengalaman baru pakai MPV listrik keluar kota. Bisa jadi pilihan buat kalian yang pengen punya mobil keluarga ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau.